I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Sesuai dengan video yang kalian klik, kali ini kita akan kembali membahas film boneka laknat yang berjudul Curse of Chucky. Film ini merupakan sequel dari film Seed of Chucky yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum nonton film Chucky sebelumnya, silahkan klik playlist yang ada di atas kanan layar kalian. Pada film kali ini kita kembali diperlihatkan dengan karakter Tiffany dan juga Andy Berkeley, musuh bebuyutan Chucky di franchise film pertama sampai ketiga. Film ini juga sedikit berbeda dengan dua film Chucky yang terakhir, karena film ini akan kembali memberikan sisi horor dibanding dua film terakhir yang lebih banyak menunjukkan sisi komedinya. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada si ibu bernama Sarah Pierce yang tinggal bersama putrinya bernama Nika Pierce. Pada hari itu tiba-tiba rumah mereka kedatangan kiriman paket boneka Good Guy. Tidak dijelaskan siapa yang mengirim paket tersebut, bahkan tidak ada nama pengirim tercantum di paketnya. Karena Sarah merasa tidak pernah memesan boneka itu, Sarah pun langsung membuang boneka tersebut ke tempat sampah. Pada malam harinya terdengar suara teriakan dari rumah mereka, dan ternyata Nika menemukan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Terlihat juga di sana boneka Chucky tiba-tiba muncul kembali di dalam rumah mereka. Keesokan harinya kakaknya Nika yang bernama Barb datang ke sana untuk menjenguk Nika. Dia datang bersama suaminya bernama Ian, anaknya bernama Alice, pengasuh anaknya bernama Jill, dan juga ada seorang pendeta bernama Frank. Nika menganggap kematian ibunya sebagai aksi bunuh diri, sehingga Nika menyalahkan dirinya atas hal itu. Rencananya Barb dan yang lain akan menginap di rumah Nika untuk menemaninya sementara waktu. Pada saat Alice ke kamar mandi, dia menemukan boneka Chucky sudah ada di sana. Walaupun boneka tersebut bisa bergerak dengan sendirinya, tapi Alice tidak takut dan langsung mengambil boneka itu. Sementara itu, Barb berniat untuk menjual rumah ibunya dan akan membagi hasil penjualan rumah itu kepada Nika. Tapi di sini Nika belum bisa menyetujuinya karena rumah tersebut sudah berisi banyak kenangan dari mendiang ibunya. Singkat cerita, ketika Nika dan Alice sedang menyiapkan makan malam, di sini Chucky mulai menunjukkan sifat kopetnya. Chucky diam-diam menuang racun tikus ke salah satu piring hidangan makan malam tersebut. Dan pada saat mereka makan malam, ternyata yang mendapatkan piring zong alias yang ada racunnya adalah pendeta Frank. Pendeta Frank yang mulai merasa kurang enak badan, dia pun langsung pamit pulang dari sana. Dan pada saat di jalan, pendeta Frank mengalami kecelakaan fatal dan akhirnya dia meninggal di tempat. Sementara di rumah, Alice kehilangan boneka Chucky dan dia tidak bisa menemukannya. Lalu Barb meminta Jill untuk membantu Alice mencari boneka tersebut. Tapi di sini Jill juga tidak bisa menemukannya. Setelah gagal mencari di mana-mana, tiba-tiba Nika malah melihat Chucky tergeletak begitu saja di samping sofa tempat Ian tidur. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend till the end. I'll take him up. Hello? There you are, Chucky. Playtime's over. It's time for bed. Nika pun mulai penasaran dan mencari tahu tentang si Chucky. Dan akhirnya dia menemukan fakta tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan boneka tersebut, termasuk tentang kaitannya dengan Charles Lee Ray.
Di artikel itu terlihat seorang bocah bernama Andy pernah berkata kalau boneka Chucky itu hidup, dan arwah psikopat bernama Charles Leary terjebak di tubuh boneka itu sampai dia melakukan banyak aksi pembunuhan. Sementara itu di dalam kamar Alice, Chucky kembali beraksi dengan menyetrum Jill yang lagi nemenin Alice tidur sambil vecian mesra sama si Barb. Ternyata biarpun Barb sudah punya suami dan anak, tapi dia masih menyimpan hubungan terlarang sama pengasuh anaknya sendiri. Dan pada akhirnya Jill pengasuh Alice tewas seketika. Akibat aksinya itu, listrik di rumah menjadi mati total. Khawatir terjadi sesuatu kepada putrinya, Barb pun langsung pergi ke kamar Alice. Tapi sebelum itu si Ian ternyata sudah tahu hubungan gelap antara istrinya dengan si Jill, karena Ian sudah menaruh kamera di tubuh boneka Chucky. Dan dari rekaman itu, Ian bisa mendapatkan hak asuh Alice pada saat persidangan cerai nanti. Setelah menemukan Chucky di tangga menuju loteng, Barb mengambilnya dan mengecek ruangan tersebut, karena dia mengira Alice berada di sana. Kemudian tanpa sengaja Barb menemukan sebilah pisau di balik bajunya Chucky. Bukannya memikirkan bagaimana sebuah boneka bisa membawa pisau, Barb malah lanjut mencari anaknya. Momen tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh Chucky untuk menyerang Barb. Dan akhirnya Barb pun tewas. Nika yang sudah tahu ada yang gak beres dari boneka Chucky langsung segera mencari boneka laknat itu. Di atas dia mendengar teriakan dari Barb, dan dia pun kaget ketika melihat Barb ternyata sudah tewas. Dan hampir saja si Nika menjadi korban berikutnya dari keganasan Chucky. Untung dia berhasil selamat. Setelah tahu Alice tidak ada di kamarnya, Nika bergegas masuk ke kamar Ian dan memberitahukan apa yang sudah terjadi. Tapi sayangnya Ian sama sekali tidak percaya kalau pelakunya adalah boneka Chucky. Sementara Ian sibuk mencari anaknya yaitu si Alice, Chucky kembali berusaha membunuh Nika. Kali ini dia menjebak Nika di dalam garasi dan sengaja menyalakan mobil agar asap knalpot itu bisa meracuni Nika. Saat Nika ingin balas menyerang Chucky menggunakan kapak, tiba-tiba Ian muncul di sana dan dia malah menuduh Nika yang sebenarnya sudah membunuh Jill dan istrinya si Barb. Setelah Ian mengikat Nika di kursi, dia pun mengecek rekaman kamera pengawas yang sudah dia pasang di tubuh Chucky sebelumnya. Dan Ian pun terkejut begitu tahu kalau Chucky ternyata benar hidup. Lalu Chucky tiba-tiba muncul dari belakang Ian dan membunuhnya menggunakan kapak. Lalu Chucky lanjut mendorong Nika dan kursi rodanya hingga terjatuh dari lantai 2. Sebelum dia membunuh Nika, Chucky akhirnya menceritakan alasannya kenapa menyerang keluarga Nika. Chucky alias Charles Leary ternyata dulunya sangat mencintai Sarah alias ibunya Nika. Setelah membunuh ayah Sarah, Charles menculik Sarah yang tengah mengandung Nika. Setiap hari Charles membawakan sejumlah bunga untuk Sarah, bunga yang sama dengan yang dilukis oleh Sarah di atas loteng. Tapi karena Sarah menolak cintanya Charles, Charles pun menjadi marah dan menusuk perut Sarah yang tengah mengandung Nika. Hal itulah yang kemudian membuat Nika lahir dalam keadaan lumpuh pada bagian bawah pinggangnya. Pada saat kabur dari kejaran polisi, Charles tertembak dan akhirnya memindahkan tubuhnya ke dalam boneka Chucky. Seperti yang sudah kita lihat di film Child's Play yang pertama.
Chucky juga yang rupanya sudah membunuh Sarah di awal film tadi, dan dia sengaja mengirimkan dirinya sendiri dalam bentuk paket ke rumah Sarah untuk membalaskan dendamnya selama ini akibat cintanya sudah ditolak. Tapi di sini untungnya Nika berhasil merebut pisau dari tangan Chucky dan dia menusuk tubuhnya. Tapi tentu saja hal itu tidak cukup untuk membunuh boneka laknat seperti Chucky. Tidak lama kemudian terlihat seorang polisi bernama Stanton mendatangi rumah Nika. Dia yang mendengar teriakan Nika dari dalam rumah, langsung mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalam. Di dalam rumah dia menemukan Nika dalam kondisi yang sudah berdarah-darah sambil memegang pisau di tangannya. Di sini polisi itu mengira Nika lah yang sudah membunuh semua orang yang ada di dalam rumah. Dan akhirnya polisi itu pun menangkap Nika. Singkat cerita, di persidangan Nika didakwa telah melakukan aksi pembunuhan. Namun dia dianggap sakit jiwa sehingga dia tidak dipenjara, tapi dia akan dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Usai pengadilan, Stanton membawa boneka Chucky dan hendak mengembalikannya ke kantor polisi. Tapi bukannya mengembalikan boneka itu ke tempat penyimpanan barang bukti, dia malah membawa boneka itu dan terlihat Stanton meninggalkan pesan kepada seseorang. Yang ternyata ada seseorang yang sudah menyuap Stanton untuk mengambil boneka Chucky, sama seperti di film Bride of Chucky. Dan jika kalian sudah menonton film sebelumnya, kalian pasti tahu siapa yang memesan boneka itu. Ya, dia adalah Tiffany. Lalu Tiffany tiba-tiba muncul dari kursi belakang Stanton dan langsung membunuhnya. So, who's next? Kemudian Tiffany terlihat mengirimkan paket boneka Chucky kepada seseorang. Di sisi lain, Alice kini tinggal bersama neneknya setelah kematian kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, Alice menemukan boneka Chucky di rumah sang nenek. Alice yang tidak tahu kalau Chucky lah pembunuh orang tuanya, dia malah senang karena bisa bertemu lagi dengan si Chucky. Dengan alasan mengajaknya bermain, Chucky lantas mengucapkan mantra Dambala untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Alice. Tapi filmnya belum selesai. Pada post-credit scene, kita melihat Andy Berkeley, musuh bebuyutan Chucky di awal filmnya. Terlihat dia menerima paket ke rumahnya, dan dia belum tahu kalau isi paket itu adalah boneka Chucky. Ketika Andy sedang menelpon ibunya, Chucky berniat menyerang Andy dari belakang. Tapi si Andy yang sudah berpengalaman tidak akan ketipu lagi dengan aksi boneka laknat itu. Justru di sini Chucky yang lebih dulu ditembak oleh Andy. Play with this. Andy! Dan film pun selesai. Di film ini kayaknya si penulis film menghadirkan soft reboot dari sejarah kematian Charles Lee Ray. Kita tahu di film Child's Play yang pertama, Charles Lee Ray diburu polisi setelah melakukan perampokan. Tapi di film ini ceritanya sedikit diubah, dengan Charles yang dikejar polisi karena sudah melakukan penculikan terhadap Sarah. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Dan tunggu pembahasan film Chucky selanjutnya, karena masih ada satu sequel lagi dari film ini yang belum kita bahas. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.